Mas Gibran, tetap duduk di sana. Duduk di sana. Jangan takut. Jangan bergeming. Walaupun di sekelilingmu banyak pengkhianat. Walaupun di sekelilingmu banyak orang yang ingin menggeser kedudukan Anda sebagai wakil presiden. Termasuk Pak Prabowo yang sudah lupa kacang akan kulitnya. Pak Prabowo tidak akan pernah jadi presiden kalau bukan karena ada Mas Gibran di sana. Kami tidak akan memilih Prabowo kalau nggak karena ada Mas Gibran di sana. Tapi sekarang Prabowo lupa kacang akan kulitnya. Tidak apa-apa. Mas Gibran, 88% rakyat Indonesia bersamamu. Tahun 2029 kami akan mengantarkan Anda menjadi RI 1. Oke? Salam sehat. Termul, saya ikut bersedih. Saya ikut merasakan betapa kecewanya kalian. Lihat junjungan kalian ya, kemarin saat rapat harus tidak lagi duduk di kursi sebagai wakil presiden, tapi harus duduk di kursi sejajar dengan para menteri yang lainnya. Nah, karena itulah saya ikut ya bersedih ya, ikut merasakan betapa kecewanya hati Termul. Ya, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, Mul, karena yang bisa menyanjung, menjilat ya hanya kalian lah yang bisa melakukan itu. Ya, sabar ya, Mul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ya Termul belum bisa move on gara-gara Gibran ya, Wapres Gibran disejajarkan dengan menteri. Nah, ini membuat Termul di sosial media ngamuk marah ya sama Prabowo, sampai membuat narasi bahwa tanpa Gibran, Prabowo tidak bisa menang menjadi presiden saat ini. Dan itu terus dibuat narasi di kolom komentar seperti itu ya. Jadi seakan-akan tanpa Gibran, Prabowo tidak akan bisa menang. Nah, saking marahnya Termul sampai mengatakan Gibran akan menjadi penantang Prabowo di Pilpres 2029 mendatang. Mereka berubah haluan ya, akan memilih Gibran. Tidak ada juga alasan dari Termul kenapa harus memilih Gibran ya, apa prestasinya, apa kualitasnya. Nah, marahnya atau ngamuknya Termul di sosial media juga dikomentarin oleh oposisi seperti kader PDIP ya. Jadi banyak yang mengatakan sudah sepantasnya memang Gibran ya disejajarkan dengan menteri, karena mengingat kualitasnya juga sangat beda jauh dengan Prabowo Subianto. Gibran tidak berbuat apa-apa untuk bangsa ini, hanya melakukan politik pencitraan saja. Seluruh titik di Indonesia sudah dikunjungi oleh Gibran. Jadi wajar aja kalau Gibran disejajarkan dengan menteri. Apalagi kalau kita lihat Gibran adalah produk dari anak haram konstitusi ya. Di saat Jokowi menjabat, hampir semua institusi hukum diobok-obok oleh Jokowi. Artinya Undang-Undang Nomor 9 tentang keprotokolan jelas mengatur tata letak di mana presiden harus duduk dan wakil presiden harus duduk, serta peserta dari sidang kabinet tersebut. Hal ini mencerminkan sesuatu hal yang saya melihat bahwa apakah ini dadakan atau tidak, karena sidang kabinet itu tentunya harus dipersiapkan secara matang dan harus tentunya tata letak, susunan kursi dan lain-lain sebagainya tentu mengikuti Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010. Kolam Termul bergejolak, guys. Jadi akhir-akhir ini tuh para Termul tuh marah-marah nyalain Prabowo Subianto. Kalian tahu nggak kenapa? Nih, karena ini guys, lihat videonya nih. Nih. Jadi di rapat-rapat sebelumnya atau sidang-sidang paripurna sebelumnya itu Prabowo selalu menempatkan wapresnya atau Gibran itu di sampingnya. Nah, tanggal 20 Juli 2026 itu ada penempatan baru, guys. Jadi wapres Gibran itu ditaruh sejajar dengan para menteri-menteri. Nah, itu membuat Termul marah, guys. Mereka menganggap bahwa Prabowo udah nggak menganggap Gibran lagi. Artinya muncul-muncul komentar seperti ini, guys. Ada yang bilang tanpa Gibran Prabowo nggak menang, bla 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 bla. Pokoknya komentar-komentarnya ngamuk-ngamuk. Tapi gue nggak heran sih, karena bukan Termul kalau nggak hobinya ngamuk-ngamuk. Dikit-dikit ngamuk, marah-marah gitu loh. Padahal ketika ada siswa, bahkan puluhan ribu siswa keracunan akibat MBG, tuh mereka diem aja. Tapi giliran masalah sepele seperti ini, Gibran cuma diturunkan, disejajarkan dengan Menko, itu aja langsung marah-marah, langsung ngamuk-ngamuk, nyalain presiden. Tapi tenang Mul, Istana udah memberikan klarifikasi. Jadi masalah penempatan itu sebenarnya ada alasannya. Nih videonya nih, lihat nih. Di situ karena beliau ingin menjelaskan banyak sekali program, maka kemarin kalau saudara-saudara perhatikan karena banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data, maka kemarin beliau kan menggunakan
alat bantu namanya teleprompter. Nah, itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout, kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Tuh, dengarkan lu. Jadi bukan semata-mata Gibran tuh nggak dianggap lagi, itu tidak. Jadi masalah penempatan itu ada apanya, ada skemanya atau ada ketentuan-ketentuannya, bukan asal-asalan gitu loh. Jadi penempatan itu sesuai kebutuhan. Pas kemarin dibutuhkan ya digandeng, sekarang giliran kira-kira nggak dibutuhkan ya diturunkan. Sebenarnya tidak perlu dipertanyakan kenapa Gibran tidak sama duduknya dengan Prabowo, karena memang sudah memuakkan dan Gibran hanya merupakan pajangan sementara yang harus dibuang dan merupakan kotoran busuk terhadap beban negara ini. Kabinet langsung menjadi bahan perbincangan publik. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampak tidak duduk semeja dengan Presiden Prabowo Subianto. Pengaturan tersebut kemudian memunculkan beragam tafsir dan spekulasi di media sosial. Tak sedikit yang mempertanyakan, apakah momen itu sekedar persoalan teknis atau memiliki makna lain. Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pengaturan posisi duduk dilakukan karena kebutuhan teknis, bukan alasan politik. Pengamat politik Adi Prayitno juga mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan, karena belum ada bukti yang menunjukkan adanya persoalan dalam hubungan presiden dan wakil presiden. Ada yang tidak biasa pada saat rapat kabinet kemarin, di mana posisi duduk wakil presiden Gibran tidak lagi setara dengan posisi duduk presiden Prabowo. Sebetulnya saya kasihan sama Gibran, ngelihat mukanya yang nggak enak itu, asem banget sih. Tapi saya mencoba memahami dari sisi Presiden Prabowo. Pertama, mungkin Presiden Prabowo ingin menegaskan hanya ada satu matahari di Republik ini, nggak ada yang lain. Kedua, Presiden Prabowo ingin menegaskan kompetisi antara Istana dengan Solo itu hanya ditentukan oleh Istana, yaitu Presiden Prabowo sendiri sebagai Presiden sah hari ini. Ketiga, mungkin Presiden Prabowo ingin memberikan pelajaran suasana rapat kabinet yang baru kepada seorang Gibran yang lebih sebetulnya ketika rapat peranannya nggak ada, diam, pelangap-pelongo, mendengarkan, habis itu pulang, jabat tangan dengan menteri-menteri mengikuti Presiden Prabowo di belakang. Jadi mungkin Prabowo ingin memberikan pengetahuan tentang rapat kabinet dari point of view para menteri-menteri, sehingga Gibran ditempatkan di depannya, bukan lagi bersama dengan Presiden Prabowo. Keempat, mungkin Presiden Prabowo juga mulai mewaspadai pergerakan Gibran, terutama ketika muncul isu Gibran diduga membayar mahasiswa sebesar 300 juta. Kalau saya sebagai presiden punya wakil seperti Gibran, tentu saya akan melakukan hal yang sama juga. Dan saya akan menganggap apa yang dilakukan oleh Gibran adalah manuver yang luar biasa untuk cari muka di hadapan mahasiswa, agar seolah-olah mahasiswa beranggapan wakil presiden lah yang mendengarkan keluh kesah mahasiswa. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sebetulnya sah-sah saja sebagai seorang presiden. Beliau berhak mengatur posisi duduk siapapun, dimanapun. Bahkan untuk tidak mengundang Gibran pun dalam rapat, Presiden Prabowo boleh loh. Jadi nggak perlu khawatir dengan Gibran. Harusnya kita bersyukur Prabowo masih memberikan tempat kepada Gibran. Gimana kalau pada akhirnya dilengsarkan? Kan Prabowo koalisinya 80% lebih di DPR. Gibran duduknya nggak sejajar dengan Presiden Prabowo, padahal dia RI 2. Malah duduknya di jajaran menteri pada saat sidang paripurna di Istana. Kok lucu ya? Waktu kemarin acara, Bu Mega yang duduk di sampingnya Pak Prabowo. Sekarang waktu rapat paripurna, dia duduknya sejajar sama menteri. Sebenarnya Anda nih dianggap nggak sih jadi RI 2? Aduh. Gibran. Pria Solo aja lagi tur, bagi-bagiin duit. Itu namanya apa kalau bukan nyolong start pemilu? Mana yang katanya bilang, saya mau pulang ke kampung jadi rakyat biasa.
Gue curiga tuh duit bagi-bagi, jangan-jangan money laundry lagi. Duit dari mana dia bagi-bagiin duit kalau nggak ada acara terserubung? Ayo. Lagian Bapak masih yakin emang 2029 hidup? Saya takutnya nih Pak ya, Bapak tiba-tiba jantung, tiba-tiba kepleset di kamar mandi. Ih, kita nggak ada yang tahu umur Pak. Bapak makanya jangan serakah. Nggak cukup 2 periode menjabat, ini lagi 1 periode anaknya dijadiin patung. Ntar tiba-tiba si Termul rame nih di akun gue lagi. Ini yang aku sampein fakta ya Mul. Termul lagi ngamuk-ngamuk nih. Gegara itu loh, kursinya si Gibran gak sejajar sama Presiden Prabowo saat sidang kabinet paripurna. Terus si Termul ini marah-marah. Mereka bilang pilih Prabowo itu karena ada si Gibran. Tenang Pak Prabowo, kalau 2029 nanti Bapak nyalonin lagi, gue yakin kok suara Pak Prabowo malah lebih meningkat tanpa si Gibran. Karena rakyat udah pada aware, selama jadi wapres Gibran itu nothing. Gua lihat pindahnya kursi Gibran bukan cuma sekedar perubahan tata letak aja, tapi seperti ada pesan politik gitu deh. Karena politik itu kan memang penuh dengan simbol, dan simbol sekecil apapun pasti mengundang banyak tafsir. Biasanya si Gibran ini kan duduk sejajar dengan presiden. Sekarang kok ya posisinya berubah, sejajar sama para menteri. Jangan-jangan nih Pak Prabowo mulai sadar kalau si Wapres Gibran itu nothing, nggak lebih, cuma pajangan doang. Atau analisis liar gue nih ya, ini tuh seperti ada kaitannya dengan manuver politik menjelang 2029 nanti. Ya, saat presiden dan kabinet sedang sibuk menjalankan tugasnya, bapaknya si Joko Kodok itu loh justru terlihat sibuk berkeliling Indonesia. Ya, jadi wajar kalau kemudian muncul banyak persepsi Pak Prabowo merasa ruang kepemimpinannya mulai terganggu. Ini cuma analisis doang, boleh dong. Kadang gue tuh ngerasa iba banget sama si Wapres Gibran ini. Bayangin loh, seorang Wapres itu kan harusnya dikenal karena kapasitas dan kepemimpinannya sendiri. Ini malah kelihatan kegoblok. Dan sampai hari ini, bayang-bayang si Joko Kodok itu jauh lebih besar daripada dirinya. Yang sering menjadi pusat perhatian justru ya bapaknya, si Joko Kodok. Ya beginilah nasib anak haram konstitusi korban kerakusan orang tua. Ini tuh pelajaran penting dalam politik. Jabatan yang lahir dari proses yang terus diperdebatkan legitimasi politiknya akan selalu dibayangi keraguan publik. Ketika pondasi kepercayaannya hilang, hal-hal yang tampak sepele, bahkan perubahan posisi kursi aja bisa langsung menjadi bahan spekulasi kemana-mana. Ya, itulah yang sekarang terjadi sama si Gibran. Karena dalam politik kursi bukan sekedar tempat duduk. Kadang posisi kursi juga dibaca sebagai simbol posisi kekuasaan. Gibran, nasib lu kok ya kasihan banget sih. Jabatan wapres tapi nggak dianggap. Mending lu main mobil-mobilan aja deh sana sama si Jan Etes. Hidup Joko Kodok, Raja Kodok. Halo guys, ngobrol soal sidang kabinet kemarin. Jadi ramai sekali yang mempertanyakan posisi wakil presiden ya, posisi Gibran pada saat rapat kemarin itu. Yang biasanya wakil presiden berdampingan dengan presiden gitu, ini kok sekarang enggak gitu ya. Gibran duduk di antara para menteri, sejajaran dengan para menteri, bukan di samping presiden lagi. Ini ada apa nih gitu ya, apa pecah kongsi atau ada perseteruan atau ada perang dingin, ya nggak tahu persis lah. Tapi politik itu memang tidak bisa kita lihat dari apa yang hanya diucapkan saja, karena kan memang kita nggak pernah melihat ada konflik terbuka lah gitu ya antara presiden dan wakil presiden, apalagi saling serang gitu ya, nggak ada dan sepertinya nggak mungkin itu kita dengar ya. Tapi kita bisa melihat dari apa yang terjadi, apa yang dilakukan, termasuk misalnya ini posisi duduk ini. Ya meskipun ini sebatas asumsi, tapi kalau kita lihat ya, sekarang ini kan Gibran ini semakin kencang gitu ya, didorong ke 2029. Yang saya tahu saja setidaknya sekarang ini ada 3 relawan Gibran. Ada apa itu namanya GP Gibran gitu ya, Gerakan Pemuda apalah gitu ya, ada Nusantara-Nusantaranya yang dipimpin oleh Ferry Sibarani, yang katanya sudah ada di 38 provinsi, bahkan sudah
mencakup setengah dari 416 kabupaten kota di Indonesia. Begitu klaimnya. Lalu ada lagi MGN, Militan Gibran Nusantara, yang ketuanya Andi Azwan, yang kita tahu ya. Nah ini katanya ini untuk mendorong program Prabowo Gibran. Tapi kalau kita lihat anggotanya ya isinya relawan Jokowi semua gitu ya. Gibran ini kan dulu kan berkas ketua Joman, Jokowi Mania. Lalu ada apa lagi tuh namanya, Gibranisti. Nah ini lebih ke akar rumput katanya dan media sosial gitu. Dan ini juga aktif membangun atau mencitrakan Gibran sebagai pemimpin muda yang potensial untuk Indonesia ke depan. Ya seperti itulah. Ya entahlah apakah ini semua membuat Pak Prabowo gerah. Tapi sepertinya relawan bertambah, posisi duduk berubah. Salam. Kemarin pada rapat paripurna Kabinet Pak Prabowo Subianto, ada sesuatu yang tidak lazim disaksikan oleh publik. Selama ini, kursi wakil presiden itu selalu berada di samping, di sebelah kiri presiden. Tetapi kemarin pada saat rapat paripurna, terlihat wakil presiden Gibran Raka Buming Raka ditempatkan duduk sejajar Menko. Spekulasi kemudian bermunculan, banyak pertanyaan bermunculan. Apa yang terjadi? Mengapa Gibran ditempatkan duduknya sejajar dengan Menko? Muncullah banyak statement, banyak pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah fakta bukti keretakan hubungan antara Prabowo dengan Jokowi. Ini adalah fakta, realita bahwa hubungan antara Prabowo dengan Gibran sudah berakhir. Bagi saya, asumsi dan spekulasi tersebut ya bisa saja masuk akal melihat manuver politik dari Jokowi belakangan ini yang terus menunjukkan bahwa dirinya siap tarung 2029 dengan Prabowo. Gibran betul-betul dipersiapkan dengan barisan pendukungnya melalui partai PSI yang sekarang Jokowi sedang safari politik kemana-mana. Dan ini adalah sesuatu yang patut kita cermati. Kalau orang bertanya, pendapat saya apa? Saya akan mengatakan bahwa ini adalah sinyal putusnya sebuah hubungan. Dan saya yakin, termul-termul pasti ngamuk-ngamuk nih. Nanti pasti banyak nih yang membuat konten-konten di media sosial yang akan menyerang Pak Prabowo Subianto. Tunggu saja. Keriuhan di media sosial akan semakin banyak pasca peristiwa ini. Karena yang melakukan keriuhan itu adalah patut diduga memang adalah kelompoknya Jokowi. Kalau bapaknya ijazahnya kehutanannya 99,9% palsu, anaknya nggak punya ijazah. Nggak punya ijazah, bahkan nggak ada riwayat pendidikan yang jelas. Yang dimajukan oleh Gibran sebagai syarat itu kan hanya surat keterangan. Surat keterangan itu satu-satunya itu keajaiban dunia yang ke-9. Kan? Satu-satunya yang dibuat. Karena nggak pernah ada surat keterangan. Ketika kami datangi langsung, dan itu ada rekamannya, itu tidak pernah terjadi karena dulu itu kalau ada penyetaraan itu formatnya nggak kayak gitu. Penetapan ya. Iya, yang pernah dilihat oleh Mas Tiardi kemarin kan suratnya kan hanya surat keterangan. Iya. Ada nama, Iya. dan lucunya ada nama orang tua. Iya. Buat apa surat keterangan ada nama orang tua? Itu Anak dari anak siapa? Iya. Dan paling parah lagi, itu surat keterangan, Mas, kalau diperhatikan kemarin dibawa oleh Pak Suban Palal, itu surat keterangan untuk daftar dia selaku wali kota. Ketika kemudian digunakan untuk wapres, harusnya kan terbit lagi surat. Lah kok surat itu dilegalisasi? Cuman oleh kepala TU. Jadi ibaratnya kan ada surat, ada ijazah, kemudian dilegalisir, yang legalisir itu minimal adalah dekan, minimal, ya toh? Atau bahkan rektor. Masa pegawai TU yang melegalisir surat, yang melegalisir surat keterangan itu kan pegawai TU. Untuk pemilu 2024. Untuk pemilu. Untuk jadi cawapres. Ini kan kebangetan. Apalagi surat itu sama sekali tidak benar. Karena di surat itu disebut penyetaraan untuk grade 12. Ya, 12. Nah, untuk menjadi setara dengan SMK. Mas, dan semua bersahabat, istilah grade itu tidak ada di Australia. Nggak ada adanya ya? Years. Grade itu istilah Singapura. Ya. Jadi ini dulu di tahun Gibran itu ketika dia ngaku di UTS. UTS itu yang kata Pak Suban itu masih berupa hanya matrikulasi. Bimbingan belajar. Dan waktu matrikulasi. Baru ada untuk jurusan bahasa Inggris, peningkatan untuk bahasa kemampuan IELTS-nya mungkin. Iya.
bukan untuk kemudian setara dengan manajemen atau akuntansi itu. Terus kemudian datang ke bekas sekolahnya, itu pengakuannya dia hanya sekolah di situ selama 6 bulan. Padahal minimal sekolah di situ 9 bulan. Dan yang paling telak, Pak Setiadi, besok akan saya bawakan kalau pas kita ngobrol itu, teman-temannya semuanya menunjukkan sertifikat lulus dari UTS Insert itu. Ada sertifikatnya. Nah sekarang kita tantang, Gibran punya nggak itu? Pasti nggak punya. Nah dia kurang 1 tahun kok. Dia hanya kelas 1, kelas 2, kemudian nggak ada kelas 3, tiba-tiba terbit ini. Dia nggak punya years 12 itu nggak punya. Dan di sini years 12-nya ditulis grade 12. Salah lagi. Pokoknya boncos lah pendidikannya dia itu. Jadi ini lebih parah dari bapaknya. Peserta didik meraih ijazah yang diakui negara melalui prosedur yang ketat. Suatu hari melintas di sosial media saya ada satu surat keterangan. Dokumen itu bernomor 9149-D.D1 KS tahun 2019. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tertanggal 6 Agustus 2019. Berisi pernyataan bahwa Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Yang mengusik saya bukan nama orang yang disebutkan. Yang mengusik saya adalah pertanyaan. Bagaimana surat itu bisa diterbitkan? Melalui prosedur apa? Berdasarkan regulasi mana? Mengapa formatnya berbeda dari seluruh prosedur resmi yang saya ketahui selama lebih dari 15 tahun dalam sistem kesetaraan? Dan mengapa masih ada berkas persyaratan wajib yang kosong? Jadi seperti ini ya, ini data penyetaraan yang saya dapat dari hasil Komisi Informasi Pusat yang memutuskan bahwa Kemendikbud harus membuka data itu. Dan selama ini Kemendikbud telah menyatakan bahwa data ini adalah informasi yang dikecualikan. Namun sejak keputusan KIP, data ini harus dibuka. Karena itulah kita baru mengetahui ternyata dari data penyetaraan ini yang harusnya semua lengkap, ternyata masih ada kolom yang kosong, yakni surat keterangan dari KBRI tempat siswa itu belajar. Nah, kalau mau tahu lagi nanti silahkan di googling ya di ontologibangsaindonesia.blogspot.com. Saya sudah mencoba bertanya secara resmi ke Kementerian Pendidikan. Tidak dijawab. Maka saya memutuskan mencari jawaban melalui jalur yang paling sah yang tersedia di dalam negara hukum Republik Indonesia melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Terima kasih. Gibran itu kosong. Ketika dia diajak ngomong sering gak nyambung. Ketika mengeluarkan kebijakan kita nggak tahu kebijakan itu berasal dari siapa. Ya beberapa analis menyebutkan bahwa Pak Prabowo selama ini tuh merasa terbebani dengan kehadiran Gibran karena namanya jadi jelek gitu. Kan Gibran itu kurang berkompeten ya, agak kosong gitu kalau diwawancara dan sebagainya, dan itu tuh dianggap sebagai sebuah beban gitu. Nah, jadi katanya mau dipisahkan saja, tapi itu masih isu ya. Kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Dan indikasi berikutnya yang saya pikir juga ini cukup mencolok adalah semakin kesini Gibran itu semakin tidak dikasih jatah untuk melakukan sesuatu gitu, sebagai wakil presiden. Terakhir yang paling jelas dan terlihat itu adalah rancangan undang-undang statistik atau satu data disebutnya. Itu kan awalnya disebutkan bahwa alurnya itu bertanggung jawabnya terhadap wapres, tapi kemudian diganti menjadi langsung lapor kepada presiden. Nah, jadi kalau Baraya lihat Pak Gibran itu semakin kesini itu semakin nganggur gitu, semakin banyak posisi-posisi yang seharusnya dan selayaknya diberikan kepadanya sekarang jadi tidak. Yang jelas di Indonesia ada begitu banyak orang yang seusia dengan Gibran, sama jenis kelaminnya dengan Gibran, dan dia juga berasal dari Solo. Misalkan ada begitu banyak orang yang seperti itu, yang jauh lebih hebat, jauh lebih handal, jauh lebih terkemuka, jauh lebih baik, jauh lebih jujur, dan jauh lebih berkompeten. Tapi orang-orang itu diabaikan, disingkirkan, dan wakil presiden Republik Indonesia yang berkuasa atas 280 sekian juta rakyat Indonesia itu adalah orang yang wawancara saja tidak bisa ngomong. No, God, please, no. Jadi artinya apa? Politikus itu rela untuk mengorbankan rakyat Indonesia. Politikus itu rela untuk menempatkan orang-orang yang tidak kompeten di satu bidang yang justru malah berdampak besar terhadap rakyat Indonesia. Mereka nggak peduli. Karena yang paling peduli itu adalah bagaimana caranya mereka berkuasa.